Selamat pagi, selamat siang semuanya. Bertemu lagi dalam pembelajaran. Saya akan melanjutkan untuk materi yang kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai peluang gabungan dua kejadian, ya. Oke. Sekarang adalah peluang kejadian saling lepas. Nah, apa itu yang dimaksud dengan saling lepas, ya? Apa itu yang dimaksud dengan saling lepas? Jadi kalau kita gambarkan pada sebuah diagram Venn, di sini ada ruang sampel semesta. Ini ada kejadian A misalnya, ini ada kejadian B. Nah, jadi kejadian A dan kejadian B itu tidak ada keterkaitan, Artinya, kalau ini dikatakan tidak ada keterkaitan, maka banyaknya A irisan B itu adalah 0. Kalau kita lihat di sini, banyaknya A irisan B tidak ada 0, ya. Atau kalau dibuat dalam himpunan A irisan B adalah himpunan kosong. Nah, dengan adanya seperti ini, A irisan B-nya tidak ada, inilah yang disebut dengan saling lepas. Ya, ini yang disebut dengan saling lepas. Maka pengaruhnya adalah, kemarin kita mempelajari bahwa PA gabungan B itu adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B, ya kan? Nah, untuk kejadian saling lepas, karena banyaknya A irisan B-nya itu 0, maka dengan sendirinya peluangnya juga bernilai 0. Dengan sendirinya ini PA irisan B-nya juga 0, ya kan? Maka hanya kita dapatkan menjadi PA ditambah PB. Nah, ini saja karena tidak ada irisan, ya kan? Karena tidak ada irisan, maka peluang gabungan untuk kejadian saling lepas itu hanya PA ditambah PB. Ini adalah peluang kejadian saling lepas. Nah, sebenarnya pada prinsipnya kalau daripada kalian banyak mengingat, sebenarnya kalian bisa yang diingat yang kemarin aja, peluang gabungan secara umum. Hanya nanti karena tidak ada irisan, maka peluangnya ini menjadi 0, sehingga yang didapatkan PA ditambah PB saja, ya. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini. Lalu bagaimana contoh soalnya seperti apa? Mari kita lihat contoh-contoh soal untuk kejadian yang saling lepas. Baik, kita perhatikan contoh yang pertama. Dari satu set kartu remi akan diambil sebuah kartu secara acak. Peluang terambil kejadian kartu keriting atau kartu warna merah. Nah, ini kalau kita tuliskan dalam bahasa matematik, kartu keriting atau kartu merah, ya kan? Ini kata penghubungnya, perhatikan. Kata penghubungnya apa? Maka kita dihadapkan pada sebuah gabungan. Ini kalau kita definisikan, kita jabarkan, maka ini sebenarnya adalah peluang keriting ditambah peluang merah dikurangi peluang keriting irisan merah, ya kan? Nah, kita tahu kemarin di pertemuan sebelumnya saya sudah menjabarkan bahwa kartu remi itu ada 4 jenis. Ada love, ubin, kemudian ada keriting sama skop, ya. Nah, berarti totalnya 52. Maka keritingnya ada berapa? Karena ada 4 jenis, maka masing-masing ada 13. Sehingga keritingnya ini ada 13 dari 52. Kemudian masalah warna.
kemarin saya mengatakan di dalam kartu remi itu hanya ada 2 warna, hitam sama merah. Maka masing-masing warna itu 26/52. Nah, kemudian, ini yang tadi saya bilang, sebenarnya yang harus diingat ini aja, peluang gabungan aja. Baru kita lihat irisannya, harusnya kita mencari irisannya. Irisannya berarti bagaimana? Kalau irisan keriting dan merah, ada nggak kartu keriting yang berwarna merah? Nah, di dalam kartu remi yang tadi disebutkan, yang berwarna merah itu hanya hati sama ubin. Yang berwarna hitam itu keriting dan skop. Maka ada tidak ini keriting yang merah? Tidak ada, sehingga ini 0. Ya kan? Sehingga dengan sendirinya hanya 13/52 kita tambah dengan 26/52. Berapa ini? Ini kita totalkan menjadi 39/52. Nah, ini peluangnya. Nah, itu contoh yang pertama. Saya sudah menggunakan, sebenarnya yang saya gunakan adalah definisi peluang gabungan. Hanya ternyata di situ itu irisan antara keriting dan merahnya adalah 0. Maka ini kalau digambarkan sebenarnya adalah 2 kejadian yang saling lepas. Jadi kalau ini kita diagramkannya adalah satu set kartu remi, maka ini keriting, ini merah. Nah, antara keriting dengan merah nggak ada hubungannya. Tidak ada irisan, tidak ada kartu yang keriting sekaligus merah, atau sebaliknya tidak ada kartu merah yang bergambar keriting. Nah, itu contoh yang pertama dari kejadian yang saling lepas. Contoh kedua, 2 buah dadu dilemparkan bersama-sama sekali. Tentukan peluang muncul jumlah kedua dadu lebih dari 9 atau kurang dari 4. Lebih dari 9 ini saya katakan A, atau berarti gabungan. Kurang dari 4 saya sebut B, ya. Ini nanti kalau dijabarkan adalah seperti biasa, PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Kemudian A itu yang lebih dari 9. Jumlah yang lebih dari 9 itu adalah 10, 11, 12, ya kan? 10 itu didapatkan dari 4 sama 6, 6 sama 4, 5 sama 5, itu 10. 11 itu 56 dengan 65. 12 itu 66. Nah, berarti yang lebih dari 9 itu ada 6 per 2 dadu, berarti 36. Yang kurang dari 4, jumlah terkecil dari 2 dadu itu adalah 2, bukan 1, 2. Berarti yang kurang dari 4 itu jumlah 2 sama jumlah 3. 2 itu didapatkan dari 1 dengan 1. Jumlah 3 itu didapatkan dari 1 dengan 2 dan 2 dengan 1. Berarti ada berapa lagi? 3 per 36. Irisannya, bagaimana melihat irisan? Karena kita bicara dari kejadian ini adalah yang satu lebih dari 9, yang satu kurang dari 4. Apakah mungkin jumlah buah dadu itu lebih dari 9 dan sekaligus kurang dari 4? Tidak mungkin, ya. Ini satu lebih dari 9 sekaligus kurang dari 4 itu tidak mungkin, maka peluangnya 0. Sehingga kita dapatkan ini 9 per 36 sama dengan 1 per 4, ya. Kalau nanti mau dilihat lebih jelasnya, kalian bisa buat tabel seperti yang kemarin saya ajarkan, ya. Kemudian kalian cek, ternyata yang lebih dari 9 dan yang kurang dari 4 itu nanti akan berbeda tempat. Tidak ada di dalam pasangan-pasangan dari 2 buah dadu itu yang sekaligus lebih dari 9 dan kurang dari 4, itu tidak ada. Nah, ini adalah 2 kejadian yang saling lepas. Jadi arti saling lepas di sini adalah
bahwa antara dua kejadian yang ada itu tidak mempunyai irisan. Sebenarnya kalau saya simpulkan, sebenarnya langkahnya sama dengan gabungan, peluang gabungan. Hanya karena ini tidak punya irisan, maka ini 0, sehingga tinggal PA ditambah PB saja, ya. Baik, itu tentang dua kejadian yang saling lepas. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada dua kejadian saling bebas. Kapan disebut saling bebas? Itu dengan syarat bahwa PA irisan B itu sama dengan PA dikali PB. Kalau nanti PA irisan B sama dengan PA dikali PB, maka itu adalah dua kejadian yang saling bebas. Apakah irisan itu belum tentu berlaku ini? Belum tentu berlaku ini. Maka kalau nanti berlaku bahwa PA irisan B sama dengan PA kali PB, maka itu adalah dua kejadian yang saling bebas. Kita berikan contohnya. Sebuah dadu yang pertama, sebuah dadu dilemparkan sekali. Selidiki apakah kejadian munculnya dadu ganjil dan kurang dari 4 merupakan kejadian saling lepas. Nah, ini kita lihat dulu. Ganjilnya berapa saja sih? 1, 3, 5. Ini ganjilnya, ya kan? Kemudian kurang dari 4. Itu berapa saja? 1, 2, 3. Nah, kita akan mengecek. Berarti ini saya sebut kejadian M. Ini saya sebut kejadian N. Ya. Berarti kalau begitu peluang M, peluang kejadian ganjil, karena itu ganjilnya 1, 3, 5, berarti peluangnya 3/6 atau 1/2. Peluang N adalah 1, 2, 3 kurang dari 4, berarti 3/6. 1/2. Nah, kita cek dulu bahwa PM irisan N. Kita lihat irisannya berarti yang mana? Yang sama. Ini kalau saya buat sebuah himpunan. Ini kita tahu dari sini kita bisa mencari M irisan N itu adalah yang muncul di M dan muncul di N, yaitu 1 sama 3, ya kan? Sehingga peluang M irisan N-nya itu adalah 2/6 atau 1/3. Nah, sekarang kita cek apakah dua kejadian itu saling bebas. Kalau saling bebas, itu kan harusnya berlaku bahwa PM irisan N adalah PM dikalikan PN. Nah, apakah ini berlaku? Kalau nanti berlaku berarti saling bebas. Sementara kita lihat PN irisan N-nya adalah 1/3. Apakah 1/3 itu sama dengan PN-nya 1/2 dikali 1/2? Ternyata ini 1/4, ini 1/3. Berarti dalam hal ini karena PM irisan N tidak sama dengan PM dikali PN, ya, maka kejadian M dan kejadian N tidak saling bebas. Nah, terbukti kan bahwa apakah irisan, mungkin tadi ada yang bertanya, apakah setiap irisan itu merupakan hasil kali dari kedua kejadian? Ternyata belum tentu. Di sini kita lihat irisannya sepertiga. PM kalau dikalikan dengan PN adalah 1/4. Ternyata 1/3 itu tidak sama dengan 1/4, ya kan? Nah, ini adalah contoh yang pertama. Kemudian saya berikan contoh yang kedua.
Kita perhatikan soal yang kedua. Kejadian A dan B adalah kejadian saling bebas. Ini sudah diberitahukan ya. Kemudian PA gabungan B adalah 0,7. PB-nya 0,3. Tentukan ABCD ya. Nah, karena dia sudah dikatakan saling bebas, maka harus berlaku bahwa PA irisan B sama dengan PA dikali PB, ya kan? Dengan PB-nya sudah diketahui, PA gabungan B-nya sudah diketahui. Nah, kita tahu bahwa P yang nomor A, PA gabungan B adalah PA ditambah PB dikurangi P dari A irisan B. Betul? Sementara PA irisan B-nya adalah berlaku ini karena saling bebas. Sehingga ini kalau kita jabarkan lagi, ini PA ditambah PB dikurangi PA kali PB. Karena harus berlaku, karena saling bebas, ya kan? Nah, kemudian kita masukin yang diketahui, PA gabungan B-nya ini 0,7. PA-nya belum tahu, ini biarkan dulu PA. PB-nya 0,3. Ini plus. Dikurangi PA gabungan B-nya berarti 0,3 PA. Ini kita pindahkan, berarti 0,4 menjadi PA dikurangi 0,3 PA, berarti 0,7 PA. Sehingga dari sini PA-nya ketemu. Jadi 0,4 dibagi 0,7, ya kan? 4/10 dibagi 7/10 berapa itu? Adalah 4/7. Ini adalah 4/7. Ini PA-nya. Nomor A sudah ketemu. Yang nomor B, PA aksen. PA aksen itu artinya yang bukan peluangnya A. Kemarin kita mengatakan bahwa nilai peluang maksimal adalah 1. Maka kalau PA aksen itu bisa dicari 1 min PA. Berarti 1 dikurangi 4/7 adalah 3/7. Ini PA aksen, ya. Kemudian PB aksen. PB aksen adalah 1 min PB. Jadi ini 1 dikurangi berapa tadi PB-nya? 0,3 menjadi 0,7, ya. Yang D, PA aksen. PA aksen irisan B ditambah PA irisan B aksen. Ini artinya adalah PA aksen kali PB ditambah ini adalah PA dikali PB aksen. Kita tinggal masukin aja. PA aksen adalah 3/7. PB-nya 0,3 berarti 3/10. Nah, ini ditambah PA-nya tadi. PA-nya tadi berapa? 4/7. PB aksen adalah 0,7, 7/10. Nah, biar ini sama, ini biarkan saja penyebutnya 70 dulu. Berarti 9/70. Ini 28/70. Sehingga hasilnya adalah 37/70. Nah, itu adalah contoh kedua mengenai peluang dua kejadian yang saling bebas, ya. Nah, sehingga dari sini nanti kita tinggal melanjutkan materi yang lain, ya. Ini peluang kejadian saling lepas, saling bebas sudah, peluang gabungan sudah. Nah, nanti tinggal frekuensi harapan sama peluang kejadian bersyarat, ya. Jadi nanti kita cek untuk frekuensi harapan dan peluang kejadian bersyarat. Oke.
Baik, silakan dicermati dulu. Tadi nomor 1 dan 2, bedakan antara saling lepas dengan saling bebas, ya. Sekali lagi saya simpulkan, kalau saling lepas itu berarti tidak punya irisan, maka peluang irisannya 0. Kalau saling bebas itu peluang irisan sama dengan perkalian peluangnya masing-masing. Ya, contoh-contohnya sudah saya berikan. Nah, tolong dicermati, nanti kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan boleh ditanyakan kepada saya di pertemuan berikutnya atau di lain waktu selain di jam pelajaran silakan, ya. Demikian pembelajaran kali ini, kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan selamat siang.